Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Kita bahas bahwa ada besaran pokok, besaran turunan. Untuk besaran pokok kita menggunakan namanya jangka sorong, mekameter skrup untuk mengukur panjang dan sebagainya. Di sini saya akan membahas untuk beberapa besaran turunan, bagaimana cara mengukurnya. Besaran turunan yang akan kita ukur di sini adalah besaran turunan volume. Seperti yang kamu sudah pelajari di SD bahwa volume kalau misalkan kubus tinggal sisi kali sisi kali sisi. Kalau misalkan dia balok berarti tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya itu di dalam zat cair? Jadi ketika dia benda tidak beraturan, contohnya batu, kita bisa melakukan pengukuran volume menggunakan, dia dapat diukur volumenya dengan menggunakan zat cair. Bagaimana caranya? Pertama, ini adalah sebuah gelas ukur dengan sebuah skala tertentu. Kita isi misalkan dengan air, misalkan di sini. Kita isi dengan air. Ketika kita mengisinya dikira-kira saja supaya nanti batunya tenggelam. Misalkan dia 250 ml. Jadi ini pakainya mililiter. Kemudian ini batunya masih di atas. Kita celupkan batunya ke dalam zat cair. Tentunya akan terjadi perubahan. Misalkan dia akan bertambah menjadi, ini batunya sudah di dalam, misalkan akan menjadi 550 ml. Maka dari sini volumenya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus volume akhir kita kurang sama volume awal. Ini untuk volume batu. Berarti volume batu adalah 550 ml, kita kurang sama 250 ml. Maka hasilnya adalah 300 ml. Oke, berikutnya kita akan menghitung konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah kandungan zat terlarut di dalam zat pelarut. Kita misalkan konsentrasi adalah K. Sebenarnya nggak seperti ini, nanti kamu lebih jauh lagi di kimia ya, kelas kalau kamu masuk SMA IPA. Konsentrasi larutan K sama dengan massa terlarut kita bagi sama volume pelarut. Nah, ini biasanya kalau kamu gunakan adalah gula dengan air teh misalkan. Nah, ini kandungan gulanya berapa di dalam teh tersebut. Saya kasih contoh soal, misalkan sebelumnya saya kasih tahu dulu. Jadi satuan untuk massa terlarut itu adalah, untuk satuannya adalah gram, sedangkan volume pelarutnya itu harus liter. Jadi nanti konsentrasi satuannya adalah gram per liter, LTR atau liter. Contohnya misalkan di dalam 500 ml air
dimasukkan misalkan 20 gram gula. Berarti yang ditanya adalah konsentrasi gula dalam larutan tersebut adalah. Nah, untuk seperti ini kita tahu dulu bahwa ini adalah volumenya, volume pelarut 500 ml atau 0,5 liter. Ini pakai konversi yang kemarin. Kemudian ada massa terlarut, itu adalah 20 gram. Berarti konsentrasinya adalah 20 kita bagi sama 0,5, hasilnya adalah 200 kita bagi 5, 40 gram per liter. Itu untuk bab atau pembahasan konsentrasi larutan. Oke, silahkan dicatat dengan cara di pause video ini, kemudian kalian catat. Selanjutnya yang akan kita pelajari yang ketiga, itu adalah laju pertumbuhan. Jadi masalah di sini ada suatu pengamatan, biasanya menggunakan tanaman dengan mengukur panjang awal dan panjang akhir dalam waktu tertentu. Nah, lajunya bisa kita tentukan bahwa laju kita rumuskan panjang akhir kita kurang sama panjang awal, kita bagi sama waktu pengamatan. Nah, biasanya kalau kita mengukur tanaman nggak mungkin sama ke kilometer, biasanya hanya cukup untuk panjangnya itu hanya sentimeter biasanya. Untuk waktunya itu biasanya dalam skala hari, sehingga lajunya satuannya adalah sentimeter per hari. Nah, contoh soalnya Ali melakukan pengamatan terhadap tinggi pohon pada hari pertama. Tingginya 2 cm. Setelah seminggu tingginya 16 cm. Maka lajunya berapa? Yang diketahui di sini adalah pada saat hari pertama berarti dia tinggi awal yaitu 2 cm. Kemudian setelah 1 minggu itu adalah tinggi akhir 16 cm, dan waktunya itu 1 minggu atau 7 hari. Pakai rumus apa nih? Kok ini tinggi, ini panjang? Sama aja, karena satuannya sama-sama sentimeter. Sehingga lajunya itu tinggal kita kurangin, akhir kurang awal, berarti 16 dikurang 2 dibagi 7, 14 per 2, maka hasilnya adalah 2 cm per hari. Itu jawabannya. Silahkan catat. Selanjutnya
kita akan membahas tentang frekuensi denyut nadi. Jadi waktu kalian misalkan lagi jogging, terus kalian ngos-ngosan, kita lihat di sini, ditekan di sini bisa di sini. Nah, itu akan berdenyut nadi kalian. Kalian bisa ukur dalam waktu sekian waktu berapa kecepatan denyut nadi kalian. Nah, berarti di sini frekuensinya dapat kita rumuskan banyak denyut nadi kamu bagi sama waktu pengamatan. Contohnya, Aldi mengamati banyak denyut nadi selama 30 detik, yaitu sebanyak misalnya 30 kali. Maka berapakah frekuensi denyutnya? Nah, di sini ada 30 detik, berarti waktunya 30 sekon atau detik. Kemudian 30 kali adalah banyaknya 30 kali. Maka frekuensinya tinggal kamu bagi. Banyaknya berarti 30 dibagi sama 30 waktunya. Artinya dia berdenyut sebanyak 1 kali tiap sekon atau tiap detik. Nah, itulah besaran-besaran turunan yang bisa kita hitung.